Segala puji-pujian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam yang merupakan salah satu nikmat yang besar. Tentunya kita juga wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kepada kita masa walafiat ya Pak ya. Sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah, bisa berjamaah di masjid-masjid. Baik, selanjutnya tentu salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah. Jadi tawaran bagi kita, beliau telah mencontohkan kalimat sungguh untuk bagaimana mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Nah, untuk kita tinggal mengikuti saja karena baginda telah mengajarkan contoh. Kesuksesan yang hakiki itu tentunya apa Bapak Ibu? Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, seperti biasa kita pada hari ini melakukan pengajian bulanan. Mungkin saya akan menyampaikan dulu susunan acara pada malam hari ini. Nah, sekarang pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Imam kita, kemudian penyampaian materi, dan setelah itu apabila yang sudah jelas masih ada waktu untuk diskusi atau tanya jawab dan penutup. Jadi agendanya cukup singkat, namun padat. Mudah-mudahan kita bisa semua fokus dan bisa mendapatkan manfaat dari kajian pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita persilakan kepada Mas Maulana untuk persembahkan, mendengarkan kita bersama suara Mas Koni. Jadi untuk baca menjaga suci Al-Quran, semoga Allah nanti akan memberikan keberkahan buat kita semua di sini dan tentu juga buat keluarga kita. Ada Mas Maulana akan membacakan surat Al-Insyirah ayat 1 sampai 15 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت
وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن
بلى إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada setan dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Apabila kita berat dan takut kepada Tuhannya dan sudah semestinya takut dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras demi Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya dan sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala menyala. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira dengan keluarganya sama-sama kafir. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhanmu yang selalu melihat. Maha benar Allah yang segala firman-Nya. Semoga kepada yang membaca dan kita yang hadir dan bersama keluarga kita semua mendapatkan keberkahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada agenda berikutnya, yaitu penyampaian sambutan alhamdulillah pada hari ini bersama kita ada Pak Ustaz Yusuf yang akan menyampaikan sambutannya sebagai Ketua DKM Persinaritas. Kepada beliau kita persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita Ustaz Hashim Adnan LC, marhaban bihudurikum di masjid kami Al-Ikhlas. Alhamdulillah bisa ketemu beliau kembali di masjid ini. Beliau nggak asing dengan Villa Dagotol karena beliau sering ngisi kajian di Ashifa. Cuma karena nggak tahu kalau Al-Ikhlas tetanggaan sama Ashifa, jadi masih pakai map ya sampai sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa melaksanakan pengajian bulanan kita yang untuk bulan ini PIC-nya RT 2 dan RT 1 dan RT 2 ya, RT 1 dan RT 2 RW 19. Terima kasih teman-teman dari RT 1 dan RT 2 yang sudah mempersiapkan sarananya dengan baik untuk kegiatan kita malam hari ini. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, semarak pengajian di masjid kita sudah kembali normal setelah pandemi yang melanda negeri kita kurang lebih sekitar 2 tahun. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan taklim kita selanjutnya akan terus penuh semarak. Teman-teman kita, jamaah kita yang mungkin belum sempat hadir pada malam hari ini karena satu dan lain hal, bisa kemudian berkumpul kembali bersama kita, bermajelis taklim bersama kita. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah atas kehadirannya. Mohon maaf bila selama acara kita ada sesuatu yang tidak berkenan.
Juga terima kasih khusus kepada guru kita Ustaz Hashim Adnan MC yang sudah menyiapkan waktunya untuk kita. Kita akan banyak menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh beliau, dan mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada sesi tanya jawab yang sudah disiapkan oleh bapak-bapak panitia. Mungkin ini dari saya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian sambutan. Ya, cepet banget sambutannya. Nggak apa-apa, Ustaz. Biar aja tantu lebih panjang. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada acara ini pada orang ini. Jadi mungkin saya mau minta perhatian dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada malam ini apakah masih fokus nih? Sebelah kanan ini lagi kayaknya serius, di tengah Ibu, di sebelah kiri. Nah, kita akan mudah-mudahan akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa pada malam ini. Sebagai pengantar Bapak Ibu sekalian, malam pertama ini tentu sesuatu yang biasanya sangat diharapkan oleh para pengantin. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tetapi kita akan membahas mengenai Karena Cipa itu lebih, cuma memang karena beliau masjidnya di dalam, jadi tidak begitu dikenal sama. seperti apa. Untuk itu kita akan Nah, kita baru tapi di depan kan. Iya, jadi orang kenalnya Al-Ikhlas. Oh gitu. Oh kita pun makin mahal ya. Kita fokus, kita Ayo. konsentrasi, dan nanti Bener. pada yang Kan kalau jelas, di belakang dulu dibangun Iya, baru. kepada Pak Ustadz. Foto. Foto. Ya, foto. Kita saja. Ya. Ini dia masih tahu. Masih ada itu. Sini. Ya. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Ustadz Yusuf beserta staf dan jajarannya, Pak Rusfi dan segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas. Semoga hadirnya kita malam ini menambah barokah hidup kita. Kita awali sejenak dengan umul kitab suratul Fatihah. Semoga dengan perantara Al-Fatihah Allah kasih kemudahan untuk menerima ilmu, dan berharap ilmu yang insya Allah kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadhihi niyah wa mitirkaniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya diberikan waktu insya Allah kisaran 30 sampai 40 menit. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu dicatat handphonenya, silakan disesuaikan. Semoga catatannya insya Allah akan menjadi saksi di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudzi di dalam buku hadis Sunan At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min
manazilil akhirati. Saya terjemahkan perkata. Inna, sesungguhnya. Karena ada huruf inna, maka kata sesudahnya nasab, jadinya qabro. Qabro berarti adalah kubur. Maka kita sering bicara kubur, sebenarnya itu asal katanya adalah bahasa Arab. Kalau kubur, al-qabru itu satu. Kalau banyak namanya kubur. Saya ulangi. Kalau qabrun itu satu, tapi kalau banyak di Arab tulisannya kubur. Makanya kita bicara kubur itu sebenarnya berarti kubur-kubur, dan kita biasanya ditambahkan imbuhan an setelah kata kubur, jadinya kuburan. Tapi di Quran tertulis juga bainahuma barzakhul la yabqiyan. Bukan tertulis kata kubur, tapi tertulis juga dengan sebutan barzakh. Apa tadi? Barzakh, kalau saya buka kamus Arab Indonesia, artinya dinding, artinya pemisah. Maka kalau ada yang tanya apa arti kata dari barzakh, artinya adalah apa tadi? Dinding atau pemisah, yang memisahkan antara hidup dunia dan akhirat. Jadi kubur atau barzakh artinya sama, pemisah. Kalau di Cipete, di tempat tinggal saya, pribumi Betawi, bilangnya bukan barzakh, bilangnya bukan kubur, tapi bilangnya kober. Mungkin Bapak sering dengar ada orang yang bilang apa tadi? Kober. Mau kemana habis subuh di hari Jumat? Jawabannya mau ke kober. Sebenarnya dalam tulisan bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kubur atau barzakh. Sekarang ikuti saya sama-sama, angkat suaranya. Awalu manzilin. Awal artinya pertama, manzil artinya tempat. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama. Sama-sama ya. Sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama. Setelah kata manzil ada kata min. Min artinya dari. Manazil tempat-tempat. Akhirah akhirat. Sesungguhnya kuburan adalah tempat akhirat pertama sebelum masuk ke tempat akhirat berikutnya. Saya ulangi 2 kali. Sesungguhnya apa tadi? Kuburan adalah tempat akhirat yang pertama sebelum masuk ke tempat akhirat berikutnya. Tempat akhirat berikutnya dalam Islam setelah terjadinya hari kiamat. Maka sekarang kiamat belum terjadi. Maka orang tua kita, kerabat kita, keluarga yang sudah meninggal, sekarang mereka menunggu sampai terjadinya kiamat. Di mana? Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Tolong fokus ya. Nabi bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat akhirat pertama. Tempat akhirat pertama adalah apa tadi?
kuburan sebelum masuk ke tempat akhirat berikutnya. Maka orang tua kita, kerabat yang sudah meninggal, sekarang menunggu sampai terjadinya hari kiamat adanya di akhirat pertama, yaitu apa? Maka kalau dia meninggal 2024 dan umpama kiamat terjadi 3024, maka dia nunggu kiamat di akhirat pertama, yaitu kuburan, selama kok 100? Enggak, jangan marah-marah, biasa aja ngomongnya ya. Berarti kalau begitu, siapapun yang meninggal dunia sekarang menunggu sampai terjadinya. Kalau ada yang tanya, di mana orang tua kerabat yang sudah meninggal? Jawabannya alam barzah atau alam kubur. Mana dalil simpelnya? Dalil ringannya, kalau kita ziarah kubur, kita disunnahkan oleh Rasul di pintu kubur untuk mengucapkan salam. Dan jangan pernah menunggu mereka yang di kuburan jawab salam kita. Boleh coba nanti jam 2 malam ke Tanah Kusir, ucapkan di pintu kubur Tanah Kusir, assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka dari ujung ke ujung bisa jawab dan telinga kita bisa mendengar waalaikumsalam. Apa yang terjadi? Berarti telinga kita enggak bisa mendengar apa yang di kuburan, itu nikmat dari Allah. Sekarang garis bawahi dulu, tolong ke saya dulu, garis bawahi. Siapapun yang meninggal dunia itu semuanya berada di alam. Sekarang tidak catat di handphone, tolong fokus ke saya. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Saya ulangi, ada sahabat Nabi namanya, hafalkan yuk, Abu Hurairah. Siapa? Yang saya akan kisahkan ini tertulis dalam Sahih Al-Bukhari. Zakat di zaman Nabi disimpan dalam satu tempat atau gudang yang menjaga sahabat Nabi tadi, yang namanya. Malam pertama Abu Hurairah menemukan ada sosok orang tua ingin mencuri makanan zakat di gudang. Orang tua yang ingin mencuri makanan zakat tertangkap oleh sahabat Nabi yang tadi ditugaskan menjaga makanan zakat. Siapa namanya? Ketika ditangkap, orang tua itu mengatakan, dakni fa ini muhtajun wa alayya iyalun. Izinkan aku ambil makanan zakat, aku ini orang miskin dan keluargaku banyak. Kata siapa? Kok Abu Hurairah? Astaghfirullahalazim. Ya Allah, Bapak Ibu sehat semuanya ya. Kata orang tua, Ustaz. Ya Allah, mudahkan jamaah Masjid Al-Ikhlas nerima ilmu ya Allah. Ini mikrofonnya digedein dikit dong, biar nggak terlalu ngangkat. Pengurusnya digedein, besarkan sedikit dan suara mikrofonnya. Pak Rusfi, digedein sedikit suara mikrofonnya, tolong, biar nggak terlalu ngangkat ya. Sampai mana tadi itu? Pak, Bu, yang saya sampaikan ini tidak dhaif. Ini Sahih Al-Bukhari. Saya ulangi, zakat yang menjaga adalah Abu Hurairah. Malam pertama Abu Hurairah menemukan ada orang tua yang berusaha mencuri makanan zakat. Ditangkap oleh sahabat Nabi namanya. Orang tua itu mengatakan, dakni fa ini muhtajun wa alayya iyalun. Izinkan aku ambil makanan zakat, aku ini orang miskin dan keluargaku banyak. Kata siapa? Kata orang tua. Ya, jangan ngegas, biasa aja ngomongnya. Kata siapa tadi? Maka kemudian sama Abu Hurairah orang tua itu dilepaskan. Paginya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Sama-sama. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu dari
Maka Allah mewahyukan kepada Rasulullah untuk bertanya kepada Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ma fa'ala asiruka ya Abu Hurairah, apa yang kamu perbuat dengan pencuri semalam? Ternyata kakek tua itu adalah pencuri. Rasul mengetahui kakek tua itu pencuri dari Abu Hurairah. Dari ya Allah ya Rahman, dari mudahkan ya Allah nerima ilmu Pak Yusuf, Pak Rusfi, semoga jamaahnya mudahkan nerima ilmu. Rasul mengetahui kalau kakek itu adalah wahyu dari siapa? Maka kata Abu Hurairah, innahu syaka haja syadidah ya Rasul, aku lepaskan karena dia sangat memohon sekali. Kata Rasulullah, innahu kadzabaka sayaudu, laki-laki tua itu adalah pencuri, laki-laki tua itu adalah kadzabaka, pembohong, nanti malam juga kembali lagi. Jadi kakek tua itu adalah maka nanti malam juga akan. Sebelum saya jelaskan, menurut bapak ibu kira-kira tuh kakek tua datang lagi apa enggak? Ya Allah mudahkan ya Allah. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, kakek tua itu pembohong, nanti malam juga datang lagi. Saya tanya, datang apa enggak? Karena ucapan Rasulullah enggak pernah Allah ingkar janji enggak? Nabi Muhammad ingkar janji enggak? Ustadz ada enggak ustadz yang ingkar janji? Iya, jangan ngegas dong, biasa aja. Jadi malam keberapa tuh? Ya Allah, malam pertama lagi. Saya dengar wallahi belah sini ngomong malam pertama. Jadi malam keberapa tuh? Malam kedua ditunggu, ketangkep lagi. Jawabannya sama. Dakni fa ini muhtajun wa alayya iyalun. Izinkan aku ambil makanan zakat. Aku ini orang, anakku. Dilepasin lagi, kata Rasul di pagi hari. Dia pembohong, akan datang lagi. Singkat cerita sampai 3 hari Pak, 3 malam. Nggak boleh marah, astagfirullahaladzim. Berapa malam? Maka pagi yang ketiga Rasulullah mendatangi Abu Hurairah. Sama-sama, ya Abu Hurairah, bareng-bareng dong. Ta'lam man tukhatibuka mundu salasalayalin. Wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, engkau tahu nggak siapa yang engkau ajak bicara dan engkau tangkap selama 3 malam berturut-turut? Kata Abu Hurairah, la ya Rasulullah, tidak. Rasul mengatakan, dzaka syaitan, dzaka syaitan, laki-laki tua yang menyerupai ingin mengambil makanan zakat. Itu adalah, ngomong setannya jangan ke saya banget matanya. Jadi dari hadis itu kita bisa pahami, kalau begitu setan bisa nggak nyerupai manusia? Tahu dari mana? Kalau begitu setan bisa nggak masuk ke rumah kita? Bisa nggak ngambil harta kita? Apa namanya? Apa tuh? Di film zaman dulu badannya ditempelin ke dinding, kemudian begini-begini nih. Ada nggak dalam hadis al-babi ngepetun? Nggak ada. Atuyulun? Nggak ada. Kalau begitu saya tanya, bisa nggak setan menyerupai manusia? Jawab dong. Bisa nggak setan menyerupai orang yang udah meninggal? Maka kalau umpama ada yang ketok pintu almarhumah meninggal sebelum 40 hari, Assalamualaikum, suaranya persis seperti almarhumah yang udah meninggal. Dibuka ternyata enggak ada. Itu bukan kelakuan almarhumah yang udah meninggal. Almarhumah yang udah meninggal semuanya berada di alam barzah menunggu sampai terjadinya hari kiamat. Itu adalah tipu daya jin. Bisa dipahami nggak semuanya? Ya, itu adalah tipu daya jin, dan dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Saya ulangi, dalam Islam tidak ada roh gentayangan.
Kalau ada kajian dan ustadz menyampaikan tiap malam Jumat roh sampai, saya mengatakan tidak. Orang yang udah meninggal semuanya berada di alam dan menunggu sampai terjadinya hari. Sini semuanya ke depan pandangannya. Ini Yaman, ini Palestina. Sama-sama. Ini apa nih? Ini apa nih? Bapak sehat semuanya? Ya, saya juga tahu itu apa tadi itu. Tisu, tapi saya kiaskan itu apa? Ya, Yaman. Ini apa nih? Pandangan ke depan semuanya. Ini Palestina, ini Yaman. Pandangan ke depan semuanya Pak, tidak lihat handphonenya. Ratu Bilqis kerajaannya di Yaman. Nabi Sulaiman kerajaannya di Ratu Bilqis sedang berjalan dengan pengawalnya menuju pokoknya kalau saya begini Yaman nih Palestina. Nyambung apa enggak nih? Ratu, ya jangan marah-marah dong, biasa aja. Ratu Bilqis lagi apa nih? Ngapain dia ke Palestina? Ustadz dijelaskan dalam Quran suratnya An-Naml di ayat 38. Yuk sama-sama. Qala ya ayyuhal mala'u. Sama-sama dong. Ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Ratu Bilqis ingin berserah diri dan ingin mengakui kebesaran Nabi. Maunya Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis sedang apa nih? Maunya Nabi Sulaiman. Ratunya belum sampai di Palestina. Tapi udah pindah kemana? Palestina. Ada pendapat mengatakan bukan istana. Nih, kursi. Ada dua pendapat. Maunya Nabi Sulaiman, ratu belum sampai ke, tapi singgasana atau istananya udah. Biar ratu terkagum, siapa yang bisa, maka berdiri. Sama-sama. Maka berdiri. Siapa yang berdiri? Qala. Angkat suaranya dong. Ifritun. Bukan ifrit. Ifritun minal jinni. Ada jin namanya Ifrit. Sama-sama. Ada jin namanya. Kata jin Ifrit, ana atika bi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa memindahkan istana ratu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Ada dua pendapat sebelum masuk waktu asar. Ada pendapat yang kedua sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari kursinya. Sekarang lihat ke depan. Umpama ini Nabi Sulaiman. Umpama. Siapa nih? Sabar ya Allah. Umpama ini siapa? Ini siapa nih? Sekarang hitung. Saya diri nih, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Singgasana udah. Dari Yaman menuju kelakuannya siapa? Ifrit. Makanya kalau ada tiba-tiba di rumah kita kipas angin mati, jangankan ketok pintu, jangankan mematikan kipas angin, keran kamar mandi terbuka ketutup lagi, mindahin singgasana dia bisa. Jangan salah paham sama orang yang udah meninggal. Itu sebenarnya bukan kerjaan orang meninggal, tapi itu tipu daya jin, namanya Ifrit Qorin. Siapa namanya? Pak, jin itu macem-macem, banyak. Dan itu adalah golongan, dan setan itu golongan jin. Nah, yang kalau di sebelah kiri kita tuh ada namanya Qorin. Ini sebelah kirinya Pak Yusuf ada, Bapak dong, maafin saya Pak ya. Sebelah kiri Bapak nih ada apa namanya nih? Qorin, yang membisikkan kejahatan. Nabi Muhammad pun ada qorinnya. Walakinnallaha a'ani fa aslama.
Fa'aslama walakinna wa'ani fa'aslama walam ya'muruni bi illa biqair. Tapi korinnya Nabi dibuat sama Allah masuk Islam dan selalu menyuruh kepada kebaikan. Kalau korin kita selalu kafir dan memerintahkan berbuat jahat. Ada ifrit, ada korin, ada dasim, sama-sama. Ada korin, ada jangan Hashim, dasim. Dasim itu apa? Di rumah tangga, yang membuat rumah tangganya pecah, divorce, cerai. Rumah tangganya nggak pernah mau nyaman. Orang tua sama anak bertengkar, suami istri selalu bertengkar. Ini tipu dayanya Pak, ada suami, ada istri berhubungan. Tertulis cerita ini di buku Al-Wiqayah Minal Jin Wasyayatin. Istri berhubungan, dia kira itu suaminya. Setelah berhubungan, tiba-tiba hilang entah kemana. Suaminya masuk ke kamar dan mengajak hubungan. Kata istrinya, barusan kita berhubungan. Suaminya marah, dia kira ada laki-laki yang lain. Ternyata yang pertama adalah jin perusak rumah tangga, namanya dasim. Makanya berhubungan suami istri, kita disunahkan membaca doa biar dasim gak ikut nimbrung. Apa doanya? Yuk, ayo. La haula wala quwata illa billah. Bismillahi. Jangan dihafalin, masa doa hafalin ya. Allahumma ya Allah, jamaah al-ikhlas. Pasangan senior depan saya, Allahumma Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan marozat tanah. Kalau buat pengantin baru, baiknya diawali dengan wudhu pengantin baru. Kemudian setelah itu sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Buat pengantin baru, yang laki jadi imam, yang perempuan jadi makmum. Biar barokah, awali dengan bacaan Quran minimal 10 ayat. Afdolnya baca Al-Baqarah 2 kali, Ali Imran 3 kali, tutup dengan An-Nisa 4 kali, dan kemudian diakhiri dengan Yasin 17 kali. Gitu ya. Jadi mulai saat ini hati-hati, jangan dikira segala sesuatu yang kita lihat nyerupai orang yang udah meninggal itu orang yang udah meninggal. Ya Allah, sabar ya Allah. Ternyata itu adalah tipu daya. Dasim, korin. Apa tadi namanya tadi? Ada lagi Bu, namanya akwar, bukan anwar. Akwar, yang membuat perempuan terbuka auratnya. Saya tadi mau berangkat, ada tamu, mau bawa mobil, diperkirakan di Google Maps 1 jam lebih. Akhirnya saya pakai motor karena khawatir telat. Ya Allah, putar balik Ciputat, pasar Ciputat, depan motor saya perempuan segini, motornya hitam, kemudian kaosnya warna coklat, ketat. Kira-kira tadi saya lihat apa enggak? Lihat. Kira-kira menurut Bapak saya lihatnya lama apa sebentar? Lama. Masya Allah, waktunya cepet banget ya. Udah setengah jam lagi. Terusin apa enggak nih? Nah, terakhir Pak, tolong fokus ya. Terakhir, apa yang dirasakan orang yang sudah meninggal di kuburan? Tolong fokus ya, ke depan dulu pandangannya. Ibu, bapak, semuanya. Suratnya 40. Surat 40 itu dalam Quran tertulis 2, Ghafir dan Al-Mu'min. Ayatnya 46. Nggak apa-apa Pak Rusfi sambil makan. Ya Allah ya Rahman, sabar ya Allah. Ada nggak Ustadz lagi tausiah makan roti? Nggak, sama-sama dong. Ada nggak Ustadz lagi tausiah makan roti? Silakan, nggak apa-apa ya Allah. Semoga yang makan roti berkah rezekinya ya Allah. Lanjut nggak nih? Terakhir, sama-sama angkat suaranya Pak. Tolong fokus ke depan semuanya yuk. An-naru itu artinya adalah api. Yuk robuna alaiha
Nar tadi diterjemahkan api, maksudnya adalah neraka. Sama-sama. Yu'raduna artinya diperlihatkan. Sini deh, ke depan semuanya. Ini loh neraka, tempat tinggalmu nanti. Sama-sama. Ini loh apa tadi nih? Tempat tinggalmu nanti berarti dia diperlihatkan. Sama-sama. Dia bukan diazab, diperlihatkan. Sama-sama yuk. Angkat suaranya. Gudua tiap pagi, wa asyiya tiap petang. Sekarang ke depan dulu. Ayat ini berkenaan sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Tolong jawab. Ayat ini berkenaan sebelum kiamat atau sesudah kiamat? Di neraka nggak mungkin diperlihatkan. Penduduk neraka diperlihatkan neraka, nggak mungkin penduduk neraka diazab. Yang kedua, penduduk neraka itu di sana nggak ada pagi dan petang karena matahari udah hancur di hari kiamat. Maka ayat ini buat mereka yang berada di alam barzah. Sama-sama. In kana yuk min ahlil jannah famin ahlil jannah. Kalau yang di kuburan adalah penghuni surga, maka yang diperlihatkan kenikmatan surga tiap pagi dan petang. Sama-sama dong. Kalau yang di kuburan adalah penghuni, maka yang dilihatkan kenikmatan surga tiap. Kalau yang di kuburan adalah penghuni neraka, maka yang diperlihatkan adalah neraka. Tiap kapan? Jadi orang tua kita di kuburan cuma dua pilihannya, diperlihatkan surga atau diperlihatkan neraka tiap. Kalau begitu yang di kuburan kiamat belum terjadi, mereka tahu nggak nanti di hari kiamat hidupnya surga atau neraka? Tahu. Enggak, jangan ragu. Tahu apa enggak? Tahu. Tahu dari mana? Ya tempatnya. Jadi kalau ada yang tanya, apakah yang di kuburan tahu hidupnya surga atau neraka? Jawabannya tahu. Ya Allah, semoga kita keluarga orang tua di kuburan yang diperlihatkan bukan neraka, semoga kita semua diperlihatkan surga. Amin. Ibu, bapak, tutup. Jenazah dimasukkan ke liang lahad. Bukan pakai ta, pakai dal. Sama-sama. Lahad. Itu adalah model kuburannya Rasulullah. Ujungnya dilobangi dan itulah tempat jenazah. Ada lagi di tanah Arab bukan lahad, namanya syaqqun. Apa tadi? Itu letaknya bukan di pojokan, tapi di tengah, digali lagi, dipendam jenazah manusia. Jadi ada yang di pojokan, ada yang di tengah. Masuklah jenazah ke liang. Dia akan ditanya setelah kita ninggalin dia berapa langkah. Tinggal bilang 7 aja. Jumlah langit, jumlah bumi seperti langit ada. Kalau kita tawaf, setelah tawaf kita sa'i, kemudian melempar jumrah. Jumlah pintu neraka dalam Quran suratnya 15 ayat 44 Al-Hijr, juga jumlah neraka ada 7. Jembatan Sirat ada pendapat seperti selai rambut dibelah. Lailatul Qadar ada riwayat malam Ramadan malam ke-20. Dalam sepekan atau seminggu ada berapa hari? Manusia yang mendapatkan naungan dari panasnya matahari di padang mahsyar ada berapa golongan? Dari situ pula barangkali NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan. Dari situ pula NU Nahdlatul Ulama mengadakan tasyakuran kandungan. Dari situ pula barangkali nomor punggung Ronaldo. Jadi jenazah dimasukkan ke mana dia tadi? Dan dia ditanya setelah kita ninggalin dia. Berapa pertanyaannya Ustadz? Sama-sama. Berapa? Dan jangan dihafalin. Apa pertanyaannya Ustadz? Man rabbuka?
wa ma dinuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu. Ulangi, siapa, apa agamamu, siapa, apa. Nah, semoga ya kita semuanya bisa menjawab itu semua. Aminkan. Ada nggak manusia yang bebas dari itu? Ada. Yang meninggalnya di malam Jumat. Orang yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, illa waqahullahu min fitnatil qabri, dia dilindungi Allah dari fitnah kuburan. Mau nggak meninggal malam Jumat? Nggak, ini doa. Mau nggak meninggal malam Jumat? Ini malam apa sekarang nih? Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat. Pilih mana? Meninggal malam Jumat baik atau entar-entaran tapi nggak jelas? Baik. Semoga meninggalnya apa tadi? Husnul. Dah, sini semuanya yuk. Fokus ke depan. Apa yang terjadi Ustadz ketika dia bisa menjawab 4 pertanyaan tadi? Yufsahu lau qabru madda basarihi, kuburannya akan dilapangkan sejauh mata memandang. Kuburan lebarnya 1 meter, bener gak? Panjangnya itu pemandangan dunia, tapi kalau pandangan akhirat dilapangkan kuburannya sejauh. Setelah itu muncul fayatihi rajulun hasanul wajah, hasanus siyab, thayyiburi. Tolong ke tangan saya semuanya, dihafalkan. Ada sosok manusia, wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Yuk. Baunya, orang itu mengatakan absyir billadzi yasuruka, engkau akan masuk surga karena amalanmu. Dia yang baru datang bingung, siapa orang yang wajahnya bagus, bajunya bagus, baunya wangi. Maka ditanya, man anta, siapa engkau? Orang yang wajahnya baunya mengatakan, ana amaluka soleh, aku adalah amal solehmu ketika di dunia. Maka kalau ya ada yang tanya, siapa yang menemani manusia di kuburan? Jawabannya adalah yang berwujud. Sama-sama dong. Yang berwujud manusia yang wajahnya, bajunya, baunya. Maka kalau begitu, ibu yang menemani bukan suami di kuburan, tapi ibunya meninggal di kuburan, dipendam di liang lahat. Suaminya di mana? Kawin lagi Pak Mukyar bilangnya. Ya Allah, ini jamaah lama nih Pak Mukyar nih. Ada nggak istrinya meninggal, suaminya langsung nikah lagi? Ada nggak ustadz atau kiai istrinya 2? Nggak, jangan bilang banyak dong, pojokan. Ada apa enggak? Boleh nggak istri setelah ditinggal wafat suaminya langsung nikah lagi? Boleh. Jawab dong, boleh apa enggak? Boleh. Ya enggak boleh. Al-Quran 2:3-4 Al-Baqarah mengatakan tunggu 4 bulan, 10 hari. Sama-sama. Tunggu. Ya 4 apa? 4 bulan 10 hari. Itulah iddah. Tapi kalau umpama istrinya meninggal hari ini, bulan depan suaminya nikah lagi, boleh apa enggak? Boleh. Pak RW. Mana Pak RW? Mana Pak RW? Yang Pak RW mana Pak Ruspi? Yang pakai peci putih. Pak RW siapa namanya? Hah? Pak Rasno. Istri meninggal. Astagfirullahalazim. Ini harus diruqyah nih, pojokan nih nyender. Ya Allah. Pak RW, Pak Rasno, yang lain tolong diam.
mikrofon berikan ke beliau. Mikrofon tolong berikan ke beliau. Ya Allah, mudahkan jamaah nerima ilmu ya Allah. Ya Allah. Pak RW, jangan malu, biasa aja. Berapa pertanyaan orang yang udah meninggal di kuburan? Berapa pertanyaannya? Ada 4. Masya Allah. Setelah bisa menjawab 4 pertanyaan, kuburannya akan dilapangkan Luas Mantumadan. Masya Allah. Boleh nggak istri langsung menikah lagi setelah ditinggal wafat suaminya? Tidak boleh. Berapa masa idahnya? 4 hari 10 hari. 4 bulan 10. Istri Pak Rasno ada di sini. Ada. Bapak pilih mana di sorga, istri atau bidadari? Dua-duanya. Pak Rasno namanya. Semoga panjang umur sehat. Cukup waktu. Cukup ya. Enggak bareng-bareng ibu, bapak, cukup ya. Sini deh ke saya. Bisa ngatur Allah enggak? Allah kita atur, bisa enggak? Ngatur Ustadz? Silakan Pak Rusfi, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang tadi kita bahas, silakan insya Allah. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian materi dari Pak Ustaz Hasim. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi kita itu malam akhir pertama tadi alam bangsa. Mungkin ada yang kurang jelas dari sisi kanan dulu ya. Silakan Pak, sebelah kanan. Pojokan, mana deh? Si ibu-ibu mungkin ada. Silakan Bu. Wih, mantap. Kayaknya di akhiran mana Pak? Tunggu. Tolong sebutkan namanya biar saya kenal. Oh, tolong sebutkan nama Bapak katanya biar Agar saya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro, Pak Haji Hendro, mikrofonnya ditempelkan sedikit. tinggal di Wilayah Darutor, Blok D 15 nomor 11. Masya Allah. Ada istri? Istri ada di rumah karena minggu anak saya sakit. Masya Allah. Kebetulan saya tahu dia dijaga. Oh, qadarullah ya, silakan. Jadi tadi Ustaz mengatakan jenazah itu ditujukan neraka pagi sore, pagi petang. Pagi sore itu restoran. Itu kalau nggak salah ayam popnya enak tuh. Biasanya sih saya habis pengajian biasanya dikasih makan, biasanya. Ada nggak yang pengajiannya dikasih makan? Ada. Daerah mana? Cipete, Villa Dago, wallahu a'lam. Maafin saya, silakan Pak Haji Hendro. Ini jadi boleh nanya kan? Iya, silakan nanya. Surganya juga pagi dan petang. Pertanyaan saya, posisi siksa neraka itu di mana? Kan kita meyakini bahwa siksa neraka itu ada. Siksa kubur, maaf, siksa kubur. Itu posisinya di mana? Baik. Bapak, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, tadi yang mengatakan diperlihatkan neraka tiap pagi dan bukan saya, benar nggak? Juga bukan Rasulullah. Siapa yang mengatakan? Al-Quran. Itu. Jadi bukan Ustadz tadi mengatakan neraka itu diperlihatkan tiap kapan tadi. Jadi Allah mengatakan neraka itu sudah diperlihatkan kepada penduduk alam barzah tiap kapan tadi? Pagi, dan itu adalah satu dari sekian banyak azab kubur. Saya ulangi, itu adalah satu dari sekian banyak azab kubur. 2, wa yudayyaku qabru hatta takhtalifa adla'uhu. Ke depan yuk. Maka kuburannya akan menghimpitnya sampai hancurlah tulang belulangnya. 2,
wa yudrabu bima tariqin min hadidin baina uzunaihi. Kesini deh, kesini yuk. Ini apa namanya? Hah? Apa? Tengkuk. Benar? Maka di kedua telinganya dipukul dengan besi atau mitrokoh martil terbuat dari besi, sehingga jeritannya sampai terdengar antara timur dan barat. 3. Apalagi Ustaz yang dimaksud dengan azab kubur, maka ular melilit. Syuja'un akra, ularnya botak dan memiliki 2 tanduk, kemudian berada di sini, dan dialah yang akan memakan rahang giginya. Siapakah ular ini? Hazama kanastum, inilah hartamu yang engkau selalu simpan di muka bumi. 4. Itu adalah bagian dari apa tadi? Azab kubur. Maka yang barusan kita baca sumbernya Al-Quran, neraka sudah diperlihatkan kepada mereka tiap pagi, dan itu adalah satu dari sekian banyak azab kubur yang lainnya. Ada juga selain azab kubur, namanya nikmat kubur. Nikmat kubur itu diantaranya adalah diperlihatkan surga. Maka surga dan neraka sudah dapat diketahui pada saat di Pak RW, berikan mikrofonnya. Bismillah ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pegang mikrofonnya, ikuti saya. Bareng-bareng ya, ikuti saya. Ikuti saya. Suratnya An-Nahl 16 ayatnya 32. Sama-sama yuk, bareng-bareng. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada manusia yang diwafatkan dengan cara baik, ada manusia yang diwafatkan dengan cara baik atau tapi bahasa Qur'annya lemah lembut atau baik, yaitu thayyibin. Makanya ada laki-laki namanya Bang Thayyib. 1, kesangan saya dulu. 1, 2, yaquluna salamun alaikum. Maka si pencabut nyawa mengatakan kepada yang akan meninggal, keselamatan untukmu. Dicabutnya pelan sambil mengatakan keselamatan untukmu. Sama-sama. Alaikumudkhulul jannata, masuklah engkau ke dalam surga. Sama-sama. Malaikat pencabut nyawa mencabutnya dengan cara toy sambil mengatakan, Pak RW, la haula wala quwata illa billah, salamun alaikum. Apa tadi? Dan yang ketiga, dapat kabar silakan dilanjut makan rotinya Pak Rusfi, semoga sehat semuanya ya. Sini ya Allah. Pak Haji Hendro silakan makan rotinya Pak. Saya ulangin sini ke tangan saya. Dicabutnya, saya pernah ketemu Pak Ustadz Yusuf di acara buka puasa bersama. Qadarullah ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Makan roti. 1, thayyibin. Yang kedua, salamun alaikum. Ketiga, jannah. Sama-sama dong, biar masuk hafalannya. Surat 16 ayat 32 An-Nahl. Pertama, dicabutnya thayyibin. Malaikat pencabut nyawa sambil mengatakan dan dapat kabar Saya tanya, dia sudah meninggal belum? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Dia sudah meninggal belum? Pak RW, mikrofonnya pegang. Sudah meninggal belum dia? Lagi apa dia? Kata siapa? Masya Allah. Kokohnya putih, pecinya putih, memancar nur ke mukanya. Sini deh. Ada perempuan dengan rahmat Allah diampuni dosa dan masuk surga gara-gara memberikan minum
seekor Anjing. ngomong anjing jangan ke mata saya. Pak RW pegang mikrofonnya. Tadi yang dikasih minum siapa? Anjing. Enggak, ganti kata binatang. Tadi yang dikasih minum siapa? Pegang Binatang. pegang mikrofonnya. Ngasih minum siapa tadi? Pelacur. Ngasih minum sini semua. Ngasih minum siapa? Binatang. Dosanya Allah siapa yang dilayani? Binatang. Apalagi RT RW melayani manusia. Amin. Alhamdulillah dibela. Yang kedua, ke saya dulu. Hadisnya Sahih Al-Bukhari. Ada wanita Yahudi masuk neraka dicakari sama kucing. Sama-sama. Ada wanita Yahudi masuk dicakari. Siapa dia ini? Ternyata dia pelihara kucing, tidak diopeni, tidak dilayani, tidak diberikan makan dan minum. Pegang mikrofonnya. Siapa yang tidak dilayani? Kucing. Maka enggak melayani kucing aja masuk neraka dicakar. Hati-hati RT sama RW. Maka RT dan RW bisa masuk surga karena jabatan, juga bisa masuk neraka karena jabatan. Maka RT dan RW yang enggak peduli dengan warganya, khawatir nanti di hari kiamat Alhamdulillah 24 jam. Thayyibin, salamun alaikum, dapat kabar surga. Dia ini belum meninggal, lagi dalam hadis At-Tirmizi sini deh. Ini loh surga tempat tinggalmu. Dia belum meninggal, lagi sekarat. Kalau begitu surga dan neraka bukan hanya diketahui pada saat di kuburan, tapi pada saat sakaratul. Jadi kalau ada yang tanya kapan surga dan neraka diketahui manusia, jawabannya pada saat. Sekarang kita surga dan neraka tahu apa enggak? Enggak, jangan ragu. Sekarang surga neraka tahu apa enggak? Ya enggak tahu karena belum kesono. Tolong diam dulu semuanya. Ibu saya tanya. Bapak diam, tolong Bapak diam. Ibu saya tanya. Ibu dapat kabar dari suami. Bu, kata suami, alhamdulillah Bapak dapat rezeki, uangnya berkah, halal. Besok agak siang-siangan Bapak transfer ya ke rekening Ibu 72.500.000. Berapa tadi Bu uangnya? Masya Allah, hafal sekali urusan uang ya. Ibu dapat kabar begitu dari suami, senang apa enggak? Ekspresi wajahnya itu baru dapat transferan. Dia lagi sekarat, dapat berita surga, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Maka berapa banyak ketika kita melayat jenazah ditutup dengan kain putih yang tipis, kita buka penutupnya dengan izin keluarganya, wajahnya maka kalau ada jenazah mengeluarkan senyuman, kita berbaik sangka, lagi sekarat sudah diperlihatkan. Dan kalau begitu surga sudah dapat diketahui pada saat. Saya cukupin ya, nanti khawatir nggak bisa bangun sholat tahajud. Besok saya masih ada kegiatan, harus berangkat jam 3:15 pagi. Insya Allah ada kajian subuh di area Celandak. Alhamdulillah Pak Rusfi, saya kenal Pak Rusfi di Bank Permata. Di Bank Permata sejak 2009 ya. Kenal beliau ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan umur panjang juga, sehat walafiat. Sini deh, tutup dulu sebentar Pak Rusfi. Tutup dulu. Tadi ibu bapak dari rumah ke sini kaki jalan injek tanah apa enggak? Ya udah, tadi sendal bapak kesini injek tanah enggak? Astagfirullahaladzim. Tadi telapak kaki bapak ibu, sendal, sepatu, ban motor, ban mobil, injek tanah, aspal, peluran, coran, granit, marmer, lantai, karpet apa kagak? Sini semuanya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Suratnya 36 Yasin ayat 12. Pak Yusuf, Pak Rusfi, Pak RW, ini kaki, ini aspal. Sama-sama. Itu bapak yang pakai baju kaos merah
kaos enggak kaos putih tulisannya merah, Pak Pak siapa? Pak Bakri yang tadinya nyender sekarang pandangannya menghadap ke saya. Masya Allah, semoga Pak Bakri panjang umur, sehat, mudah urusannya. Sampai mana tadi ya? Kaki tanah. Pak Bakri, Patri, ini tadi apa nih? Patri sehat, Patri. Ini umpama kaki. Ini apa nih? Nanti pulang dari sini lihat Quran 36 ayat 12. Ini kan kaki, nginjek apa? Kemudian kan melangkah lagi. Benar apa enggak? Maka ini tanah jadi jejak saksi di bumi mana kita injak, itu tanah atau aspal akan jadi saksi. Makanya baiknya pulang dari sini biar saksinya banyak, Pak Haji Hendro, baiknya jalannya. Maka kalau rumahnya di sini kan deket banget nih, dia harus kemana pulangnya nih? Berarti kalau begitu saya di sini, Pak Ustadz Yusuf di sini, Pak Haji Hendro di sini, Pak Tri di sana, lantai Masjid Al-Ikhlas ini akan jadi saksi dan penolong kita. Berarti kalau gitu yang sekarang duduknya nyender, saksinya 2, lantai sama senderan. Tapi diceritakan demi Allah ada yang meninggal sedang pengajian duduknya nyender. Semoga ada berkahnya. Tutup tausiahnya dengan hadis kursi, bareng-bareng. Hadis kursi, ke tangan saya yuk. Uhibbus salasan, sama-sama Patri. Wa hubbi li salasi asyaddu, ke tangan saya yuk. Allah suka 3, lebih suka 3. Allah benci 3, lebih benci 3. Ulangi saya. Allah suka, lebih disukai. Allah benci, lebih dibenci 3. Berarti yang Allah sukai berapa? 1 aja. Uhibbu syaiqa ta'i'a wa hubbi lisyabi ta'i asyaddu. Allah suka sama orang udah tua rajin ibadah, bareng-bareng. Allah suka sama orang udah rajin ibadah, maka ada orang tua rajin ibadah disukai. Tapi Allah lebih suka lagi sama anak muda, dia masih muda rajin ibadah. Kalau ada orang tua ibadah itu biasa, tapi anak muda ibadah. Ini yang depan saya umumnya tua apa muda? Allah benci, lebih dibenci. Abghadu lisyabil asi wa bughdi lisyaikhil asi asyaddu. Allah benci sama anak muda enggak ibadah. Ada anak muda enggak ibadah dibenci Allah. Lebih Allah benci lagi ada nggak udah tua tapi badannya sehat nggak mau ke masjid sholatnya? Daerah mana tinggalnya? Cipete, rumah saya Cipete. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar Pak Rusdi, saya mau tes dulu apa yang udah saya sampaikan sejak awal sampai sekarang. Mudahkan jamaah ya Allah. Ada jin tertulis di dalam Al-Quran yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dari Sabah atau Yaman menuju Palestina. Nama jinnya adalah, Masya Allah, jin penghancur rumah tangga. Nama jinnya adalah, Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Ada berapa pertanyaan mereka yang berada di alam barzah? Berapa idah bagi seorang istri yang ditinggal wafat suaminya? Terakhir,
Terakhir, kenapa orang meninggal dunia jenazahnya kita lihat wajahnya tersenyum? Apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa izin? Curi. Saya pengen peluk Pak RW selama tausiah tadi saya bully beliau. Saya nggak mau ada rasa tidak baik dengan diri saya. Saya pengen peluk Pak RW. Ya Allah, semoga barokah Pak RW ya. Ya, semoga sehat selalu, semoga barokah ya Allah. Sehat selalu. Pada ngiri Pak Ustadz, pada ngiri. Masya Allah, semoga berkah selalu ya. Patri, Bapak, saya pamit ya. Saya pakai motor, masih di dalam perjalanan. Semoga sehat selalu ya. Saya bilang semangat ibadah, jawab ya insya. Bareng-bareng. Semangat menghidupkan masjid. Insya Allah. Semangat menghidupkan masjid. Ingat, di Masjid Al-Ittihad ada yang meninggalnya lagi sujud. Namanya Bapak Izhar. Ternyata kata keluarganya, kebiasaan suaminya selalu berjamaah di mana? Maka biasanya kita meninggal dunia tergantung dari di Jagakarsa ada orang sambil mancing merokok, rokoknya jatuh, mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Terima kasih Ustaz. Semoga Patri sehat. Semoga sehat semuanya. Amin ya Allah pamukir. Semoga sehat semuanya. Amin ya Allah. Semoga Bapak semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Bapak. Semoga sehat selalu. Semoga barokah ya Allah. Maafin saya ya. Pamit semua Bapak. Semoga sehat. Masya Allah. Semoga berkah ya Allah. Amin. Ya. Pamit ya Bu semua ya Bu. Bapak ya. Ya. Assalamualaikum. Yes, tak je. Pak Yusuf juga sih.